Ya. Maka mengurangi bicara. Lihat hadis-hadis di halaman 14. Rasulullah ditanya, keselamatan itu apa? Ihfaz lisanak wal yasa' baitak wabki ala zambik. Jaga lidahmu, luaskan rumahmu, dan tangisilah kesalahanmu. Luaskan rumah ini bukan digedein, ya, tetapi terbuka untuk siapapun. Ya, orang nyaman, lapang, enak. Ya, kalau berada di rumahnya. Dan menangisi dosa itu hadis. Tapi puasa itu ada menjaga lidah. Makanya kata Nabi, kalau puasa ada yang ngajak berantem, kata Nabi disuruh jawab, inni shaimun. Saya sedang menjaga hawa nafsu dan sifat marah. Saya lagi melawan itu, lagi melatih itu, melawan hawa nafsu. Itu maksudnya. Bukan ini shaimun, maaf ya saya lagi puasa, jangan sampai batal puasa saya nih. Oh loh. Ya. Bukan begitu. Terus yang keempat, mengurangi banyak pergaulan. Makanya ada iktikaf di 10 terakhir tuh. Ya. Tapi lihat fenomena masyarakat. Di 10 terakhir itu yang paling banyak orang iktikaf di mana? Di mall. Itu sampai berjam-jam itu iktikaf di situ. Makanya hendaklah jangan ngikutin fenomena umum itu, ya Bu. Jadi kalau mau beli baju Ramadan, mendingan awal-awal murah ongkoh, agar Ramadan terakhir udah di rumah ngolah dodol pisan. Kalau itu lain lagi, itu bagus. Ya itu semua pahala. Ya. Baik. Lalu yang kedua, yang ketiga, yang berapa tuh? Salat, puasa. Yang keempat, menjaga kehormatan dan kesucian. Cukup sabda Nabi, man yadmanuli ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi admanulahul jannah, kata Nabi. Siapa yang memberikan jaminan kepadaku antara dua lahinya. Ini sebetulnya jenggot sama kumis. Tapi Nabi menyebutnya dua jenggot, maksudnya satunya kumis gitu, karena sama-sama ada rambutnya. Kata Nabi, barang siapa yang menjaga antara dua jenggot, artinya mulut, artinya lidah. Barang siapa yang menjaga lidahnya, wa baina rijlaihi, antara dua kaki selangkangannya. Kalau itu dia menjamin itu tidak berbuat dosa, aku jamin dia surga. Nah, menjaga kesucian itu sebabnya dijamin surga. Ya. Nah, termasuk tidak menjaga kesuciannya, nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usahunna ka'asnamatil bukh al-ma'ila la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujad min masirati kadza wa kadza. Wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya mereka telanjang, ya. Menggelengkan kepalanya mereka karena sombong dan berpaling dari ketaatan kepada Allah dan suaminya. Kepala mereka seakan-akan seperti punuk unta. Mereka tidak masuk surga dan tidak mendapatkan wangi surga. Padahal wanginya boleh didapati dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Padahal wangi surga itu artinya sekian puluh ratus kilo itu udah kecium. Tetapi tidak kecium bagi wanita yang sifatnya ada dalam hadis ini. Pertama, wanita yang pakai pakaian transparan, ya, dan termasuk wanita yang pakai pakaian ketat, seksi, ya. Terus jalannya udat edot gitu jalannya, ya. Terus kepalanya nenglek gitu, ya. Dan itu dia tidak akan masuk surga dan baunya juga nggak akan kecium. Dan ada riwayat Muslim, inna aqalla sakinil jannatin nisa'u. Sesungguhnya penghuni surga yang paling sedikit perempuan.
Ini adalah berita bahwa yang paling banyak di surga adalah wanita-wanita yang menjaga 5 perkara ini. Ya. Dan yang terakhir, halaman 21, taat kepada suami. Anil Husaini ibni Muhsin anna ammatalahu atatin nabiyya fi hajatin paparagat min hajatiha faqala laha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam azata zaujin anti qalat na'am qala kaifa anti lahu qalat ma aluhu illa ma ajiztu anhu qala fangzuri aina anti minhu fa inna ma huwa jannatuki wa naruki. Jadi diriwayatkan dari Husain bin Muhsin bahwa ibu saudaranya datang kepada Rasulullah, bibi maksudnya, untuk satu keperluan. Ya, dia datang ke Nabi untuk nanya sesuatu, nanya, selesai. Begitu udah selesai, Nabi bertanya, apakah engkau mempunyai suami? Kata Nabi. Beliau menjawab, ya punya. Nabi bertanya, bagaimana engkau di sisinya? Artinya, sejauh mana engkau melaksanakan kewajibanmu, sejauh mana engkau menunaikan haknya, itu maksudnya. Dia menjawab, tidaklah aku menyia-nyiakannya melainkan apa-apa yang aku tidak mampu. Yang saya mampu saya lakukan, kalau enggak ya enggak. Jujur. Ya, kan Nabi bertanya, aina anta minhu? Artinya aina anta min itu bagaimana kamu dalam menunaikan haknya atau melakukan kewajibanmu, bagaimana kamu itu? Jawabnya, yang saya mampu saya lakukan, yang enggak ya enggak. Apa kata Nabi? Dalam satu riwayat Nabi terus mengernyutkan mengernyutkan dahinya dan sambil berkata, lihatlah di mana kedudukanmu di sisinya. Ya, hanya dialah surga dan nerakamu. Ini artinya kok begitu ya? Pangzuru aina anta fa innama, ya. Artinya pangzuru aina anta. Bagaimana kamu dibanding dengan surgamu? Kalau kamu melakukannya begitu, bagaimana kamu mendapatkan surga? Dia adalah surga dan nerakamu. Nabi membandingkan ketaatan itu dengan surga. Artinya begini, perbuatan apapun kalau kita ingat bahwa ada surga, maka kita akan melakukannya dengan baik. Dan ya, rumah tangga itu adalah tergantung suami istri itu. Jika si istri ini melakukan sesuatu kewajibannya karena akhirat, bukan karena suami, ya, karena akhirat, bukan karena suami, maka rumah tangga itu betul-betul menjadi rumah ibadah, ya, rumah yang akan melahirkan berbagai kebaikan. Ya, tapi jika sudah tidak, ya ibu-ibu, jika iman kita kepada akhirat itu lemah, maka apapun yang kita lakukan enggak sampai tuh mikir kita ke akhirat, enggak. Lah budak temenanan ya, gua ngapain emang, lu siapa sih bang? Udah enggak ada akhirat tuh. Kan laki begitu, emang laki yang bagaimana kalau nah, itu enggak ada akhirat namanya. Ini namanya rusak iman kepada akhiratnya. Rusak. Lah emang yang nyuruh siapa? Lah habis kalau lakinya kayak siapa emang? Lah emang kayak siapa? Bini mah mau lakinya apa, kayak di depan bini mah tetap laki. Iya ustadz, kiai, di depan muridnya makan serem bener ya. Pulang mah nggak geget buka pintu. Lah mau nyari lakinya bagaimana? Iya kan? Dia ngeliat laki orang. Lah kalau udah jadi laki dia sama baik. Intinya adalah akhirat, itu intinya. Makanya zaman-zaman awal Nabi berdakwah, yang ditanamkan itu adalah ideologi akhirat itu. Apa-apa itu ada akhiratnya, apa-apa ada akhiratnya. Orang kalau iman kepada akhiratnya lemah, maka sia-sia amalnya di dunia ini. Iya kan, laki kan ganteng kelihatan
kelihatannya itu lagi belum jadi laki ya, belum jadi suami, kelihatannya ganteng, pemberani, gagah perkasa, hebat, penyayang. Pas udah jadi laki mah pengecut, jelek, pesek, bau, norak. Udah jadi laki mah. Coba kalau nggak ada akhirat, nggak ada, itu nggak ideal. Makanya saya kalau melihat ada fenomena begitu, ya artinya nggak ada suami di dalam rumah tangga itu, nggak ada pimpinan di dalam negara itu, ya mendingan bubar. Kalau dalam rumah tangga mah, udah bang kawin lagi ke, pas kawin lagi baru, ya iya bininya baru romannya dandan, baru romannya rapi loh. Iya. Udah ketinggalan, Bu. Iya. Bagaimana gue udah cakapan bini muda bae udah. Kalau itu yang dilihat nggak ada. Coba kalau akhirat nggak bisa. Nggak bisa. Karena nggak ada akhirat itu aja. Makanya Nabi menjaminnya, tuh surgamu. Ini sebetulnya yang ditanamkan ideologi akhirat. Sholat akhirat, puasa akhirat, menjaga parji akhirat, dan taat kepada suami akhirat. Saya dulu di Mesir ada mahasiswi ngaji di rumah saya tuh. Satu ketika waktu sholat kedengeran tuh sama teapra, ya Allah, sambar geledek bapak saya ya Allah katanya, tabrak kereta, dilaknat aja. Itu doa habis sholat. Nah, teapra bilang itu mahasiswi doanya begitu, panggil saya, kenapa kamu nangis? Bapaknya galak banget sama ibunya. Tiap hari ibunya diguamparin, diinjak, ditendang, sampai anaknya itu doanya begitu. Saya matan, mendingan gak ngaku sama bapak. Nyesel selalu kalau saya dilahirin dari bapaknya itu dia. Kata saya, emang kamu gak nasihatin ibu? Udah semua orang tua, adenya, abangnya, kita, anaknya, suruh cerai, suruh lari. Terus dia punya guru, katanya dia ngaji, sebab suami itu surga dan neraka, nggak akan tinggalkan. Saya ngedengar itu langsung nangis. Ya Allah, kata saya, tahu nggak kalau ibu kamu itu wali? Itulah orang yang punya akhirat tuh. Itu iman akhiratnya kuat banget. Ya. Nggak goyah. Lah ini mah laki cuman kawin lagi pakai goyah. Kebangetan amat ya. Mana akhiratnya, Bu? Orang mau kawinin tuh laki baru akhirat. Enak banget ya. Ngomongnya emang gak ada lagi apa? Masih banyak ibadah yang lain gitu. Ibadah apa? Ibadah apa juga kalau nggak ada akhirat mah nggak bisa. Makanya man kana yu'minu billahi wal yaumil wa bil akhiratihum yuqinun, tuh yakin. Makanya nyeselnya tuh ibu-ibu tuh pas lakinya mati, tadi mah gua kawinin kayak gak jadi mati tuh katanya gitu. Iya ibu, ada ibu-ibu lakinya mati, ingat nangis lagi, ingat emang matinya kenapa? Tapi emang ngerti tuh bininya. Katanya Kang. Nah ini kalau Kang berarti kan orang sekitar di sini ya, nggak jauh ya. Ini Kang lagi dia tuh pengen kawin lagi, ketahuan sama saya ngamuk. Sejak saat itu tuh dia sakit, mungkin kepikiran, ada sakit lambungnya, terus akhirnya ke jantung, akhirnya ke diabetes. Gitu. Kasihan banget waktu lagi dia sakit. Saya udah mau ngomong, abang kalau mau kawin dah,
udah mau ngomong, kayaknya kata waktu itu tuh kalau saya bilang kawin lagi, itu sembuh kayaknya Kang. Saya ngedengar cerita itu, ini kata gue, ini buat masukan, ini buat fatwa nih. Lah iyalah, Ustadz memang wah ini buat fatwa nih. Jadi intinya begini Bu, intinya itu adalah iman akhirat, itu yang paling penting. Makanya ya Allah, orang ceger mah kudu ngarti ama akhirat. Kiainya dari dulu teriak-teriak akhirat bae, kagak ada yang ngarti pisan. Ya, pan kiainya dari dulu kalau teriak mati akhirat, maksudnya amal nih untuk akhirat, itu maksudnya. Mau mati, lu mau kemana, mau mati ah. Itu mah dianggap radio bejat gitu kiai, sampai mati. Intinya akhirat. Itu ini kita ini ideologinya akhirat sudah. Ya. Ini banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, hadis. Halaman 24. Salah satu hak suami yang menjadi kewajiban bagi istri adalah mentaatinya. Karena suami adalah pimpinan keluarga. Kepimpinan ini salah satu hak yang ditetapkan dalam agama. Maka wajib bagi istri mendengar dan mentaati suami selama bukan maksiat kepada Allah. Ya. Jadi ketaatan suami ini berpikirnya jangan lah emang kita mulu taat, emang dia enggak. Bukan begitu ibadah itu. Ya. Ada Allah yang yang membolak-balikan hati orang, ada Allah. Kita ini disuruh melakukan karena Allah. Nanti Allah yang mengondisikan. Itu sebabnya man kana yu'minu billah, satu. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tuh, itu yang ditanamkan. Lakukan untuk Allah, ya, jangan untuk di dunia ini, untuk akhirat, dan percaya kepada Allah. Allah yang akan melakukan sesuatu. Nah, maka cerita nih orang-orang soleh, kalau istrinya bader nggak dimarahin. Iya, istrinya misalnya melawan nggak dimarahin, dibiarin. Lalu apa yang dia lakukan? Yang dia perbaiki hubungan dia kepada Allah. Ya Allah, ini bini saya. Apa dia yang memang kurang ajar? Ya. Atau saya yang sabarnya udah kurang? Kalau saya sabarnya kurang, berikan kesabaran saya agar bisa membimbingnya. Kalau dia yang memang rusak, sabar saya nggak ada apa-apa, dianya yang memang sangat rusak, tolong perbaiki. Ini namanya hubungan dia. Jika berpikir positif begini, maka dia ada upaya untuk berbuat yang bersifat positif. Akan memperbaiki cara berpikir dan perilakunya. Itu penting, memperbaiki pikiran kita, hubungan kita kepada Allah penting. Karena akan terpengaruh kepada sikap dan perbuatan kita. Gitu. Nah, karena kita perbaiki hubungannya kepada Allah, maka Allah akan memperbaiki ini. Lah jangan ditanya, "Lah Bang, emang bagaimana sih?" Lah bagaimana? Ya. Hati manusia ada di tangan Allah. Jadi jangan, yang agama itu jangan berpikir tentang orang lain, kewajibannya kepada kita, jangan. Tapi kewajiban kita kepada orang itu saja, dan Allah akan membalasnya. Sudah. Seperti kita misalnya mau merubah umat di sekitar kita ini, rubah kitanya, jangan marah-marahin orang di sekitar. Kita rubah, ya, maka akan ada satu sikap, perilaku, perkataan, perbuatan yang menuju ke arah perubahan, dan itu akan mempengaruhi orang lain. Tuhan yang melakukannya, bukan kekuatan kita, bukan Allah. Makanya bawa al-imanu billah, bawa. Ketika melakukannya jangan untuk di dunia, wabil yaumil akhir.
Dan ini surga namanya. Dan seorang perempuan sangat bergantung kepada isi rumah, menjaga kehormatan dirinya. Ya, selainnya adalah hubungan vertikalnya kepada Allah, salat dan puasa itu adalah pelatihan kepada emosionalnya. Maka perempuan ibadah, perempuan yang terbaik banyak puasa. Itu sebabnya Sayyidatuna Aisyah ketika Nabi wafat, dia puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap hari kecuali yang dimakruhkan. Dan tidak pernah buka sampai mati. Makanya ketika begitu juga Sayyidatuna Fatimah. Ya. Begitu juga cucu Rasulullah Sayyidatuna Nafisah, gurunya pada Imam Syafi'i. Bahkan Sayyidatuna Nafisah itu dia punya penyakit, ya, ada kayak bisul tumbuhan gitu. Dan semua orang nyuruh buka. Lalu apa dia bilang? Aku puasa puluhan tahun, ingin mati ketika aku puasa. Sekarang aku ini lagi sedang-sedang sakitnya. Kenapa aku berhenti? Aku ingin mati di saat puasa. Puasa itu betul-betul, ya, merupakan satu latihan, satu keterampilan, ya, untuk mengimbangi antara emosional, hawa nafsu dan akal dan ruh. Itu puasa. Makanya dimasukkan ke dalam surganya wanita itu puasa. Ya paling kurang Ramadan itu, ya. Bahkan Nabi pernah bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau ada, ini kan andai. Ya, kalau aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang, maka wanitalah. Sujud di sini adalah hormat. Ya, kenapa? Karena perbaikan sesuatu yang di luar rumah, dan itu adalah mujtama, masyarakat Islam itu tergantung di rumah. Makanya ada perkataan ulama begini, kalau pemerintah rusak karena ulamanya rusak. Kalau rakyat rusak karena pemerintahnya kalau pemerintah rusak karena ulamanya rusak. Kalau ulamanya rusak, istrinya rusak. Ya. Ya terlepas apakah karena memang ulamanya itu takut istri atau istrinya memang berani banget gitu. Pan laki-laki, kalau laki-laki ngomongnya begini, Bu, sebetulnya saya nggak takut dengan istri, tapi istri berani banget sama saya, gitu. Sama baik itu mah takut sebenarnya mah, cuman nggak ngaku ge. Ya. Saya ditanya sama teman saya, si dia emang nggak takut sama bini, buset takut banget. Lah itu mau kawin baik, lah boleh istri saya mengasih. Lah kalau nggak ngasih malah lari saya ge. Gitu. Itu cara mintanya bagaimana? Sampai yang nanya begitu. Gitu. Iya. Kata saya itu ada perempuan akhlaknya bagus banget, otaknya cerdas, saya ngomong kayak tiap hari itu bocah akhlaknya cakep amat ya, itu bocah pinter amat ya, itu bocah akhlaknya cakep amat ya. Akhirnya tuh bini saya mungkin emang pengen katanya gitu. Lalu ditanya emang pengen, emang boleh gitu. Gitu. Lah biar pengen ya, kalau kagak boleh malah kagak jadi. Yang bener pengen. Ya bener-bener pengen mah enggak, cuman ya kalau pengen mah ya bener. Ya udah, kalau ditanya mau ya syukur, kalau enggak ya udah ilok mau, katanya orang udah punya bini sama punya anak. Pesertanya mau ngajok gitu mending nanya ge.
Saya nggak berani tuh. Tuh ditanya dan tetap dibalikin lagi omongannya. Rasulullah bersabda, la tuaddi huquqa rabbik hatta tuadda huququ zaujik. Itulah tuaddi huquqa rabbik hatta tuadda huququ, ya itunya. Yang pertama huquqa karena tuaddi. Yang kedua hatta tuadda huququ, naibul fa'il, huququ zaujik. Engkau tidak akan dapat memenuhi hak-hak Allah sehingga engkau memenuhi hak-hak suamimu. Coba, ujiannya orang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat itu suami. Ukurannya itu. Kalau dia mampu melakukan sesuatu karena Allah dan untuk akhirat kepada suaminya, maka dia melakukan yang di luar itu pun begitu. Jadi bukan urusan suami, tetapi urusan pembangunan iman kita. Suami memang udah begitu. Ya tadi itu, mau ketek suaminya ulama besar ge, udah jadi laki mah ya begitu, bukan, sama baik. Makanya ketika ada dua orang datang minta diantar ke seorang kiai, ke seorang guru, ke seorang syaikh. Saya mau nanya, katanya pendapat mau ngadu, akhirnya ini guru, laki saya nggak ya, tahu apa gimana, tahu nggak kayak laki dia. Laki dia mah kelihatannya masya Allah, ini laki saya mah, kata kiai, lalu kenapa ngeluhnya sama gua? Tanya sama dia tuh bagaimana memperlakukan suami sampai kayak gitu. Ya, artinya tanya, kita melakukan itu karena Allah dan akhirat atau bukan? Kalau nggak bisa. Itu dulu Kiai Ceger itu mau ngebenerin masyarakatnya. Itu dua ideologinya, iman kepada Allah, ya akhirat. Kalau nggak bisa, nggak bisa. Ujian seorang perempuan itu emang sama laki. Kalau udah di situ memang ideologinya betul untuk Allah dan akhirat, maka mendidik anaknya, keluarnya itu indah. Kalau enggak. Wanita terbaik adalah taat kepada suami, menjalankan semua perintahnya. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, manakah yang paling mulia? Nabi bersabda, allati tasurruhu idza nazar wa tuti'uhu idza amar wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa la maliha bima yakruhu. Artinya apa? Adalah wanita yang menyenangkan suami ketika ia memandangnya. Ini kalau memandang langsung merengut, apa bang? Buset. Ya. Enggak usah ditakut-takutin, memang udah takut, Bu. Enggak usah ditakut-takutin sampai melotot. Takut. Mentahatinya ketika ia memerintahkan dan tidak menyalahinya di dalam diri sendiri serta harta wanita dengan hal-hal yang tidak disukai. Ya. Baik itu harta kita, tapi tetap ketika kita memakai harta itu untuk sesuatu yang dia sukai. Bahkan itu, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbanun la'anathul malaikatu hatta tusbih. Itu semua ibadah, artinya Allah dan akhirat itu maksudnya. Udah tidur, udah nggak mau kawin lagi, kagak boleh. Orang mah udah bang, yang namanya perempuan bang, asal udah banyak anak, sering beranak. Ya, udah head tiap bulan beranak, nyusuin, itu udah makin turun, udah nggak kepengen bang. Kalau emang itu mah kawin lagi aja. Ya. Sayyidatuna Nafisah seperti itu. Ya. Dia mau dakwah di Mesir. Oleh orang Mesir tidak boleh meninggalkan Mesir, ilmunya diperlukan. Kata suaminya, kamu cucu Rasulullah dan diperlukan umat, silahkan. Aku, karena suaminya pedagang, sering keliling. Apa kata Nafisah? Oh, tidak begitu.
Ya, kalau kata kita itu menang banyak kamu, mengikhlaskan apa pahalanya gede banget. Itu kan akhirat tuh. Iya, kamu enak aja kamu tinggal di sini, lalu kamu pergi, itu pahala kamu gede banget, merelakan istri. Itu adalah kamu tanazul apa? Tanazul itu mengalah. Itu pahalanya gede banget. Nanti dulu. Kalau memang begitu, aku setuju. Lalu sebentar tunggu dulu. Dia nulis surat. Dah, dibungkus. Pergilah ke Yaman, di sana ada sepupuku. Kasih ke orang tuanya, dan ini nanti kau akan tahu. Ada apa ini? Nanti kau akan tahu. Begitu sampai di sana, Sayyidat Nafisah minta melamar sepupunya agar mengawini suaminya. Karena ada kewajiban dia kepada suami. Suaminya pakai mengalah, kita disuruh berdakwah. Kan berarti menang dia pahalanya. Enggak, saya tetap kewajiban saya harus saya laksanakan. Ini namanya akhirat. Bukan enak di elu, itu enggak ada akhiratnya tuh. Melakukan kebaikan enak di elu. Emang lu siapa? Ya Allah ya Rabbi. Ya, emang coba, emang kudu apa emang suaminya? Kudu apa? Ijrail. Lah mati dikit-dikit dicekek mati. Iya, itu sebetulnya ya, akhirat itu. Makanya Nabi surga nih. Itu maksudnya. Ya, kalau enggak yang enggak ada surganya, habis udah. Kita melakukan kebaikan, habis kita ungkit-ungkit. Kacau, enggak ada akhiratnya. Ya. Saya sebelum kawin lagi, Bu, ngebaca kitab Futuhul Ghaib, ya, sama istri. Di situ ada perkataan Syekh Abdul Qadir. Barang siapa yang Allah uji kemudian dia mengeluh, keluar dari mulutnya kata-katanya, itu jatuh dalam pandang di mata Allah. Ya, artinya la ya'ba, artinya rendah, tidak dipandang oleh Allah. Pas kawin, padahal saya kawin lagi itu dilamarin, Bu. Ya. Roman yang kemudian nggak mau nerima, saya tinggal tunjukin aja tuh. Jangan ngeluh, tuh. Itu udah kayak kartu FBI, ya, langsung takut. Ya, itu perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Begitu lihat, iya. Ya. Karena hidup itu mesti dua kita tanamkan, itu Allah dan akhirat. Kalau enggak, apa aja yang kita lakukan bubar di dunia dan gak memberikan pengaruh apa-apa. Pengaruh kepada pembangunan pribadi, akhirnya pembangunan sosial juga nggak ada. Akhirnya apa? Materialistik. Udah apa-apa, dia gua mau berbuat baik, dia mah kagak, ngapain? Wah, udah. Itu udah nggak ada akhirat dan nggak ada iman. Cuman perasaannya doang itu iman, padahal mah nggak ada. Kalau melihatnya Allah dan akhirat indah, Bu. Indah aja, mulia aja itu. Orang-orang yang menjadi apa? Objek yang kita punya kewajiban kepada itu indah aja. Guru di mata muridnya indah, murid di mata gurunya indah, semua indah. Karena kita tidak ada hubungan apa-apa, hubungannya kepada Allah dan hari akhirat. Dan lihat ini halaman 28. Adab-adab seorang perempuan. Hendaklah tidak keluar rumah tanpa izin suami. Misalnya nih, Bu, nih, suaminya lagi gilir di bini ono, jangan mumpung di sono. Ya. Udah pergi, jangan, Bu, tetap izin. Tidak mengizinkan kepada siapapun masuk rumah tanpa izinnya. Ya, menjaga hartanya, memperlakukan suami sekehendakmu, mengatur rumah tangga dengan baik, berbuat baik kepada keluarga, saudara dan lain-lain. Tidak memperlakukan, ini adalah salah satu hak-hak suami atasmu, artinya kewajiban. Itu tadi memperlakukan suami sekehendakmu itu tidak memperlakukan suami sekehendakmu. Nabi bersabda, la tasumil mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'idznih. Ya. Istri tidak boleh puasa sunnah kalau suaminya nggak ngizin. Kenapa? Karena
berjanji untuk mentaati lebih dulu daripada sholat sunnah, daripada puasa sunnah. Puasa kan kita janji kepada Allah, tetapi lebih dulu sebelum kita puasa kita sudah berjanji untuk taat. Itu sebetulnya bukan karena emang siapa sih dia? Bukan. Itu adalah ideologi umat Islam, akhirat dan Allah dan akhirat. Ya. Dan inilah halaman 31. Sifat atau etika ini, maka ia akan menjadi kekayaanmu. Ini yang perlu dipelihara. Bertemanlah dengan sifat qanaah dan bergaulah dengan sebaik-baik ketaatan. Karena qanaah itu sebuah ketentraman. Ini sifat yang perlu dimiliki oleh oleh perempuan. Kedua, memelihara penampilan dan kebersihan tubuhmu. Janganlah sampai suami itu melihatmu buruk rupa, kotor, dan mencium bau yang kurang sedap. Ya. Ini mah depan suami kentut bunyi baik. Jangan atuh, ya Allah ya Rabbi. Ya. Lah kalau suami saya mah kentut mulu. Ya. Itu ada dalam psikologi tuh tentang kenapa suami kentut mulu, belajar dah sama orang psikolog tuh. Ya. Pas bini mah kagak boleh. Karena perempuan itu kan sosok keindahan, sosok kecantikan gitu, keharuman. Jadi itu mesti dipelihara. Taman, keindahan, mengetahui waktu makan dan tidurnya. Karena kelaparan akan membuat panas dan kurang tidur akan membuat kemarahan. Ini mau udah lapar, capek, nyendok apa deh bang? Makan sendok, katanya sendok tuh, suruh makan. Menjaga harta dan nama baik diri serta anak-anaknya, karena ratu rumah tangga berada dalam penghormatan dan pentadbiran yang baik. Masyarakat sosial itu semua bergantung kepada isi rumah. Kalau kita ingin mengharapkan masyarakat ini baik, masing-masing benahin rumahnya, maka keluar manusia dari rumah itu bergumul menjadi masyarakat sosial yang baik. Jangan ngeluh ini kenapa jadi begini, ya lah rumah kita baikin. Ya. Jadi begini, domir itu jiwa ya. Itu ada jiwa individu, ada jiwa sosial. Jiwa individu ada pada diri kita masing-masing. Jiwa sosial adalah jiwa yang disepakati oleh anggotanya untuk tidak dirusak, untuk tetap dipelihara. Artinya, kita jangan melakukan keburukan di depan orang. Itu namanya memelihara jiwa sosial. Apabila kita menghargai ijtima ini, sosial ini, maka ini yang mengontrol kita untuk tidak melakukan keburukan. Tapi kalau kita sudah tidak peduli, nah, menyiapkan keluarga yang baik, ini adalah peduli kepada jiwa sosial itu. Orang kalau nggak ada domir, jiwa sosialnya, udah, ya, dia tidak mampu melihara dirinya ketika dia lemah. Ketika seseorang tidak punya jiwa yang baik, lalu di dalam tradisinya tidak ada jiwa sosial ini, maka semakin hancur. Makanya akan ada orang di kampung ini, ya, ada adat istiadat yang dipatuhi dan dihormati. Ini jiwa sosial. Sehingga ada individu yang buruk, dia tidak akan melakukan keburukan di sini, dia akan pergi keluar. Dan kalau di sini dia menjadi orang yang baik. Apabila dia mau melakukan keburukan di luar, tetapi kalau sudah tidak ada, nggak ada lagi yang memelihara dia untuk tidak melakukan keburukan, dan dia melakukan keburukan di dalam rumahnya dan di sebelah rumahnya. Dan udah, maka kalau ingin memperbaiki, mula-mula dari dalam rumah masing-masing. Janganlah engkau menyebarkan rahasianya dan janganlah durhaka terhadap perintahnya, karena jika engkau menyebarkan rahasianya, engkau tidak aman dari pengkhianatannya, dan jika engkau mendurhakai perintahnya, maka akan menimbulkan gejolak kemarahan. Ya. Ini ketika bicara surga adalah bicara tentang asas berpikir seorang mukmin bahwa apapun yang dilakukan adalah surga. Nah, ketika orang melakukan 5 perkara ini, ya, seorang wanita memperhatikan 5 perkara ini, maka ini akan menjadi rumah yang mulia, rumah yang baik, rumah yang diharapkan lahir manusia-manusia yang baik.
Dan itulah surganya. Ya. Penutup, wahai wanita muslimah, makhluk yang paling disayang dan dicintai Rasulullah serta dihormati serta dipelihara Islam. Ambillah nasihat ini, dengan begitu engkau akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Karena nasihat Rasulullah di atas merupakan jalan pintas seorang wanita yang menuju surga. Semoga dengan penghargaan dan pemuliaan Islam terhadap wanita melalui penyederhanaan, taklif atau beban agama dan penyingkatan jalan itu dapat menjadi rahmat, keberkahan serta kebahagiaan di dunia dan akhirat bagi wanita muslimah. Ya. Demikianlah ya, satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Dia akan masuk surga dari pintu mana saja. Kenapa ada demikian? Karena orang surganya itu macam-macam. Ada surga dia banyak bersedekah, ada surga dia ya karena banyak sholat sunnahnya, ada surga dia banyak puasanya, ada surga karena apa? Karena dia banyak memberi, ada surga dia banyak berzikir, ada surga banyak macam-macam. Ya. Tapi wanita boleh memasuki pintu surga manapun, tapi ibadahnya hanya 5. Ya, semuanya menunjukkan adalah perbaikan jiwa, ya, perbaikan individu dan perbaikan benih sosialnya untuk menjadi masyarakat yang baik. Oleh karena itu jasanya sangat besar wanita yang melakukan sesuatu di dalam hidup ini karena Allah dan karena akhirat, kepada suaminya, ya, kepada isi rumahnya. Itu sebab surganya bebas. Seolah-olah orang nanti masuk surga berdasarkan amalnya. Ya, kalau tidak maka dia akan mendapatkan surga yang ya, rendah. Tapi perempuan silahkan pilih. Ya, surga mana yang kau ingini? Ya, karena 5 perkara itu mencerminkan tentang individu dan masyarakat sosial. Jadi jangan kita berpikir begini, oh berarti enggak usah memperhatikan ibadah lain, sholat aja, suami aja. Bukan begitu. Justru ketika di sini dia melakukan karena iman dan karena Allah, ini akan memberikan pengaruh kepada jiwanya, mulia dan baik dan mudah melakukan apa saja. Ya. Dan akan ada keseimbangan. Ya, tadi integritas tadi itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.